Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Lutfi Octavia. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mata kuliah telaah materi bahasa Arab dengan tema indikator pencapaian kompetensi pelajaran bahasa Arab MTS. Nah, teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang apa sih pengertian dari indikator pencapaian kompetensi itu sendiri. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau biasa yang kita sebut IPK itu merupakan penanda pencapaian KD. KD itu kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup diantaranya itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya apa aja sih langkah-langkah untuk merumuskan IPK itu? Di sini teman-teman ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus tentukan kedudukan KD3 dan KD4 itu berdasarkan gradasinya dan tuntutan KI-nya. Yang kedua, tentukan dimensi pengetahuan. Entah kalian mau pakai faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, yang ketiga teman-teman, tentukan bentuk keterampilan. Mau pakai abstrak atau konkret. Nah, yang keempat itu untuk keterampilan konkret itu menentukan kata kerja operasionalnya. Nah, biasanya kata kerja operasionalnya itu pun yang digunakan itu berbeda-beda di setiap jenjangnya. Misalnya contoh nih, di kelas 7 kita menggunakan kata kerja menanya. Nah, itu harus tentukan itunya. Nah, yang kelima itu rumusan IPK pada setiap KD itu minimal ada 2 indikator. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pengembangan IPK. Nah, kita lihat nih teman-teman KD3 dan KD4-nya. Nah, di sini saya akan membacakan KD3-nya. KD3-nya 3.2 itu isinya tentang memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan atau bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh yang melibatkan tindak tutur memberi dan menilai informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan memperhatikan susunan gramatika, tasrif, mudhari', mufrad. Nah, yang 3.12 itu menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh dengan memperhatikan nih bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, tasrif, mudhari', mufrad. Nah, KD4 itu isinya tentang mendemonstrasikan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, tasriful, mudhari', mufrad baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dari IPK min yaumiyatil usroh sendiri ada 3. Kita bisa menggunakan C2 atau menjelaskan fungsi sosial dari teks sederhana yang berkaitan dengan min yaumiyatil usroh. Yang kedua itu kita mencontohkan atau kita gunakan C2 lagi, struktur teks dari teks sederhana yang berkaitan dengan min yaumiyatil usroh. Nah, yang ketiga itu menerangkan C2 unsur kebahasaan atau bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh. Nah, alokasi waktu itu jam minggu efektif itu satu semester itu 18 minggu. Nah, alokasi per minggu itu ada 3 jam. Alokasi per semester itu 18 dikali 3 sama dengan 54 jam dalam kurung promes atau promes. Satu semester itu isinya 18 minggu efektif, teman-teman. Satu semester sama dengan 3 bab. Nah, alokasi per bab itu 18 ME dibagi 3 bab itu sama dengan 6 ME dikali 3 jam per minggu sama dengan 18 pertemuan sama dengan juga 54 jam pelajaran atau jam tatap muka. Nah, 2 kali pertemuan itu 6 JTM atau 3 jam sama dengan 2 kali pertemuan. Nah, 1 kali pertemuan sama dengan 3 JTM atau 3 jam pelajaran atau 2 jam ditambah 1 jam sama dengan 3 jam pelajaran. Nah, alokasi pertemuan per minggu itu 2 kali pertemuan. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya tentang IPK, indikator pembelajaran kompetensi pelajaran bahasa Arab MTS.
Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.